siang Pak Ashari. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Baik Bapak. Sekarang kita sedang dalam proses monitoring dalam mengembangkan kompetensi Bapak. Namun sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak untuk merekam kegiatan kita pada Boleh, Ibu. siang hari ini ya Pak ya. Tujuannya adalah guna melihat sejauh mana proses supervisi saya dengan Bapak, dan begitupun nanti proses coaching Bapak saya rekam juga ya. Boleh. Nah baik Bapak, terima kasih ya Pak atas izin yang telah Bapak berikan kepada saya. Nah terkait dengan proses supervisi ini, itu ada 3 tahapan ya Pak ya. Yang pertama itu pra-supervisi, yang kedua itu supervisi, proses berjalannya supervisi, dan yang ketiga itu pasca supervisi. Oke, sekarang kita memasuki pada tahap pra-supervisi nih Pak. Ya, sebelum nanti Bapak melakukan coaching bersama rekan sejawat. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Namun sebelumnya saya juga ingin memberitahukan kepada Bapak terkait dari pra-supervisi ini. Nah, saya izin di sini saya nanti akan melihat proses coaching Bapak, di mana saya akan melihat rubrik penilaian terkait dengan percakapan coaching Bapak, apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Oke, yang kedua yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan proses coaching nanti yang kaitannya dengan alur tirta. Nah, berkaitan dengan alur tirta itu Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu kan mendengar aktif, present, kehadiran penuh, terus mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, apalagi itu satu lagi itu ya mungkin itu saja. Oke. Tadi Bapak sudah menyebutkan kompetensi-kompetensi dalam proses coaching yang ingin Bapak kembangkan ya Pak. Di antaranya yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Ada lagi satu lagi Satu lagi apa Pak? Yaitu memberdayakan coaching. Oke, memberdayakan coach ya. Nah, dari keempat kompetensi coaching yang telah Bapak sampaikan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik nih Pak ya, yang ingin Bapak kembangkan? Iya, di situ kan tadi yang saya sampaikan itu kan ada 4 itu Bu, kan. Nah kalau 4 kan kebanyakan nih, berarti lebih fokus kemana nih arahnya saya ini mau saya kembangkan. Mungkin coba saya tarik itu, yaitu coba satu dulu nih ingin saya kembangkan, yaitu apa itu, lebih Pak? kepada mendengar aktif. Mendengar aktif ya Pak ya? Karena berasal dari saya itu kan mungkin sebelum orang belum habis bicara saya mau bicara itu kan, jadi harus mendengar aktif dulu gitu kan. Siap ya Pak ya. Jadi kompetensi secara spesifiknya itu yang ingin Bapak kembangkan, dan yang harus saya observasi adalah lebih ke titik berat mendengar aktif ya Pak ya. Oke nih, indikator yang bagaimana sih Pak ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan, yang Bapak inginkan pada proses coaching kali ini? Ya, yang saya inginkan tadi lebih kepada spesifik itu tadi kan, yaitu mendengar aktif. Tentu punya indikator deh Bu. Tadi saya sampaikan juga kelemahan saya itu kan kalau di saat berbicara atau coach dalam percakapan itu
indikatornya tentu tidak menyela omongannya, Oke. gitu kan. Itu. Yang kedua menyimak, terus memberikan umpan balik atau bentuk oh ini kita anggukan atau sesuatu yang menyetujui atau mengikutkan alurnya gitu Bu. Oke Pak. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali ya Pak ya, harapan dan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan kompetensi-kompetensi dalam proses coaching, terutama alur Tirta ini. Jadi dapat saya simpulkan, indikator dari mendengar aktif yang Bapak harapkan itu adalah yang pertama, tidak menyela pembicaraan coach ya Pak ya. Iya. Yang kedua, Bapak menyimak, ya, menyimak dengan aktif. Dan yang ketiga itu memberikan umpan balik, baik secara verbal maupun secara non verbal, contohnya dengan cara menganggukkan respon menganggukkan kepala seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak, semoga harapan dan kompetensi coaching yang Bapak inginkan dapat terlaksana. Amin, Ibu. Pada proses coaching yang akan Bapak laksanakan pada siang ini ya Pak ya. Oke, baik, tanpa mengulur waktu saya persilahkan Bapak untuk melakukan proses coaching. Dan saya di sini akan mengobservasi proses coaching Bapak dengan rekan sejawat. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Terima kasih Ibu Oke. atas kesempatannya. Sukses ya Pak. Siap, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Boris. Siang Pak Asari. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, sesuai rencana kita pada hari ini sekitar beberapa menit ini. Rencananya ini kan Bapak ada mau yang dikomunikasikan, diseringkan bersama saya mungkin sekitar 15 menit 20 menit gitu kan. Kira-kira nih dari beberapa menit yang kita akan sharing ini, tujuan apa yang kira-kira yang dapat kita hasilkan dari pembicaraan kita hari ini? Nah jadi gini Pak, jadi kemarin saya sempat WA Bapak untuk minta di coaching. Jadi memang kalau bahasa atau pepatah mengatakan kepala sekolah kan juga manusia ya Pak ya. Jadi penuh dengan permasalahan, penuh dengan unek-unek, jadi tumpuan di guru-guru. Jadi tujuan saya minta di coaching hari ini nih Pak, saya minta arahan atau bahkan mudah-mudahan dapat solusi dari hasil pembicaraan kita terkait dengan permasalahan yang guru saya temui Pak. Sehingga harapannya pembicaraan kita ini jadi dasar saya juga untuk memberikan solusi kepada guru tersebut Pak. Atau bahkan mudah-mudahan saya juga bisa mengcoaching guru saya dari hasil pembicaraan kita ini Pak. Kira-kira apa yang mau dicapai ini terakhir tujuannya apa nih? Jadi gini, kemarin di sekolah guru pada cerita Pak di Kombel, sepertinya minat murid kita di tahun-tahun belakangan ini nih Pak menurun Pak, kurang bersemangat atau bahkan lebih ke apatis Pak dalam proses pembelajaran. Nah begitu sih sebenarnya Pak. Jadi yang ingin dicapai ini berasal dari situ berarti agar siswa itu gimana itu? Biar bisa semangat itu Pak. Oke. Gimana solusinya? Nah hasil dari ini maksud saya jadi apa semacam solusi lah yang kemudian dapat saya sampaikan ke guru-guru saya Pak. Nah begini loh cara meningkatkan semangat minat murid untuk belajar. Nah itu perlu dapat saya tarik kesimpulan berarti Bapak di sini ingin menemukan solusi dari siswa tersebut. Iya benar Pak. Oke. Nah kira-kira ini ada nggak ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan itu gimana nih?
Saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk sih Pak. Jadi pengennya di sekolah tuh muridnya semangat, jadi aktif. Jadi kan kita harapannya dengan terbangunnya ekosistem atau iklim sekolah yang positif tadi kan secara otomatis apa ya, tingkat keberhasilan kita, output kita juga tentunya akan meningkat ya Pak ya. Nah begitu sih Pak, lebih ke arah situ. Untuk mencapai indikator keberhasilan itu tentu kita harus mengidentifikasi masalah anak itu sendiri kan Pak kan. Nah menurut Bapak gimana nih kendala-kendala pada anak itu sendiri? Jadi berdasarkan keterangan guru Pak ya, jadi anak-anak itu kalau dikasih tugas suka lalai Pak. Nah tambah lagi kalau disuruh maju ke depan atau bahkan berkelompok itu suka tidak mau Pak. Itu jadi peraturan guru. Saya juga belum coba langsung, tapi mudah-mudahan nanti bisa coba langsung survei ke anak-anak juga, sehingga informasi yang saya dapatkan ini tidak cuma satu arah ya Pak ya. Ini kan jadi salah juga kan jadinya kan kalau kita menilai hanya dari satu sudut pandang gitu Pak ya. Yang pertama tadi saya dengar itu dari Bapak, di situ siswa itu lalai, terus mau dia ajak berkelompok juga enggak mau. Kira-kira apa lagi enggak Pak? Kira-kira dari situ ada lagi enggak memang kendala muridnya? Jadi selain dia tidak mau mengumpulkan tugas atau bahkan terlambat, ya kan? Jadi kadang berbagai program atau praktik baik yang coba kita inisiasi pun Pak, responnya juga ya sama, hampir sama dengan proses pembelajaran. Agak kurang kurang gitu. perhatiannya Pak. Meskipun ini tidak semua Pak, cuma beberapa. Jadi memang ini terjadi sebagian besar di kelas 9 Pak. Entah mungkin karena bosan. Posisinya di kelas 9. Kelas 9 Pak. Oke. Jadi berdasarkan identifikasi tersebut, rencana Bapak ini apa nih untuk menyelesaikannya dan bicara kepada guru kah atau gimana kah, atau gimana nih rencana Bapak nih dalam menyikapi hal tersebut? Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya Pak ya, jadi penilaian kita tentunya sebagai pimpinan atau kepala sekolah ini kan harus netral, mencoba melihat sesuatu permasalahan dari berbagai sisi. Benar begitu ya Pak ya? Nah jadi maksud saya ini Pak, saya coba ngobrol juga dengan anak-anak. Jadi boleh jadi ketidakaktifan mereka itu karena faktor gurunya. Nah itu yang pertama Pak, mungkin yang bisa saya lakukan diskusi ringan ke anak-anak, mungkin cari waktu entah istirahat atau di sesi-sesi kerja bakti yang memang santai, tapi mudah-mudahan bisa menggali, mengidentifikasi apa sih sebenarnya nih. Nah jadi kan ini kalau dibiarkan malah jadi bahaya ya Pak ya. Meskipun hanya terjadi di sebagian kecil guru, hanya 1-2 guru saja siswa ini begini Pak, jadi tidak semua. Tadi saya garis bawahi yaitu kepada guru, kepada siswanya ini gimana nih kalau menurut Bapak nih rencananya nih? Jadi pada guru, kan? Pada siswa, atau Jadi, ada rencana lain gitu kan? Kalau tadi itu kan coba diskusi atau ngobrol dengan ke siswa, kalau ke gurunya mungkin saya coba melakukan supervisi Pak. Nah kebetulan guru yang cerita problem seperti ini Pak, dia memang belum sempat saya supervisi. Sehingga gambaran umum bagaimana kondisi atau interaksi antara guru dan murid di dalam kelas tersebut pun juga belum teridentifikasi dengan jelas Pak. Nah jadi rencana saya itu coba supervisi sih Pak ke guru. Jadi kan kita tahu ya Pak ya, jadi kalau kita supervisi kelas, masuk ke dalam kelas, ngelihat, kita bisa lihat gimana sih apakah pengaruh anak-anak tidak aktif nih karena gaya mengajar gurunya, media yang digunakan media yang masih konvensional, tidak mengakomodir kebutuhan murid, sehingga ya wajar saja mungkin anak-anak kita ini ya kurang bersemangat gitu Pak. Kira-kira dari beberapa solusi alternatif atau rencana yang Bapak uraikan tadi itu ada lagi nggak ya Pak ya? Kayaknya masih ada Pak. Jadi saya coba juga diskusi ke kawan-kawan di Kombel.
ya kan, mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah di kelas yang kemudian mungkin setelah dari hasil diskusi, hasil observasi kelas tadi, mungkin guru-gurunya ini terkendala dengan kurang mampu menghadirkan pembelajaran yang menarik, Pak. Jadi kita bisa buat DHT mungkin, atau mungkin semacam workshop mini di sekolah. Dan kebetulan memang kita juga sudah ada Kombel, Pak. Meskipun untuk akhir-akhir ini dengan berbagai kesibukan kawan-kawan, kita juga belum bisa mengaktifkan secara rutin gitu, Pak ya. Kombel gitu Kombel, ya, Pak. di dalam Kombel itu sendiri. Selain Kombel juga, apakah mungkin masih ada lagi gitu kan kira-kira? Kayaknya udah nggak ada, Pak. Kayaknya Cukup udah 3 itu Nah, tadi. untuk menurut Bapak nih, yang rencana yang udah Bapak uraikan tadi, yang udah Bapak paparkan, tentu dalam waktu dekat dan yang paling memungkinkan dalam waktu dekat nih, apa saja nih rencananya yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan? Jadi kalau kita lihat timeline kita di kalender pendidikan kali kita, Pak ya, jadi memang ini kan musim-musimnya penilaian sumatif, Pak ya. Yes. Jadi sepertinya kalau untuk supervisi juga sudah tidak efektif. Kemudian untuk Kombel juga terbatas. Sepertinya lebih mungkin ini coba diskusi ke anak-anak dulu, mengidentifikasi awal dulu nih, Pak. Jadi kalau tadi di satu sisi kita sudah dapat dari gurunya, nah kita coba semacam uji balik ke muridnya, seperti apa sih sebenarnya, yang murid inginkan. Nah kadang-kadang nih kan kenakalan murid, atau dalam tanda kutip, Pak ya, murid yang kita anggap pembangkang atau tidak menurut, sebenarnya hasil dari tidak mampunya mereka memenuhi kebutuhan dasarnya, Pak. Nah begitu, Pak, kalau menurut saya. Berarti yang paling memungkinkan itu tadi langsung identifikasi lebih mendalam terhadap murid itu Pak, sendiri, sesuai dengan mungkin kita telah atau telusuri, adakah atau apa nih, apa kebutuhannya yang mungkin belum terpenuhi. Itu yang benar, Pak, mungkin. benar, Pak. Apalagi selain yang itu, ada enggak yang alternatif kedua kira-kira yang rencana Bapak akan lakukan itu, atau memang itu dulu yang paling memungkinkan, atau ada enggak yang kedua lagi selain itu? Kalau untuk dalam waktu yang memang efektif kita cuma tinggal 2 mingguan ini, sepertinya itu yang paling mungkin, Pak. Kalau supervisi atau bahkan hasil dari supervisi tadi kita akan adakan IHT atau workshop misalnya, itu kayaknya harus di semester depan lah, Pak. Jadi mungkin cuma komunikasi ke murid sih. Sesuai dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira nih kapan itu yang akan dilaksanakan? Jadi insya Allah secepatnya, Pak. Jadi setelah kita sesi coaching kita ini, jadi mudah-mudahan besok atau lusa insya Allah dari waktu-waktu di mana anak-anak yang pasti mengkondisikan situasi yang non formal gitu, Pak ya. Nah itu sih, Pak. Oke, setelah waktu, terus ada nggak nih rekan atau siapa yang bisa membantu dalam hal menyelesaikan yang sesuai rencana Bapak? Kayaknya jangan dulu deh, Pak. Biarkan saya dulu, biar tidak mengurangi tekanan ke murid, gesekan. Jadi mungkin dengan pendekatan persuasif yang saya lakukan tanpa campur tangan guru, ya kan, saya kan kalau boleh dibilang posisi yang netral nih, Pak ya. Jadi yang memang tidak masuk kelas, berinteraksi dengan mereka secara langsung di kelas, sepertinya lebih memungkinkan cukup saya sendiri saja, Pak. Berarti untuk jangka waktu itu ibaratnya secepat mungkin setelah coaching ini, kedua untuk memang bantuan rekan lain itu mungkin coba sendiri dulu agar mungkin lebih akurat atau lebih benar dan posisi netral yang saya simpulkan dari Bapak tadi. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang mau disampaikan? Kayaknya itu dulu deh, Pak. Sementara saya juga udah dapat gambaran paling nggak apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bisa jadi gambaran lah untuk saya sampaikan ke guru-guru saya. Oke, karena mungkin udah Bapak juga mendapatkan suatu gambaran dan jelas, dan itu kira-kira nih bagaimana dari sesi kita ngobrol beberapa menit ini, sharing beberapa menit ini, perasaan Bapak gimana itu?
agak lega sedikit sih Pak. Paling tidak ketika guru menanyakan problem tersebut, saya juga sudah punya jawaban yang jelas yang memang tentu bisa diukur Pak, yang dapat saya sampaikan ke guru-guru saya. Jadi langkahnya tadi itu kan saya coba komunikasi dulu ke murid untuk cross check lah di lapangan seperti apa, melakukan supervisi dan melakukan mengaktifkan komdel tadi Pak untuk membahas solusi-solusi permasalahan di sekolah. Berarti perasaan Bapak dari beberapa menit kita share ini agak lebih Lega Pak. untuk Alhamdulillah. dapat gambaran tersebut. Oke, saya rasa mungkin waktu kita hanya sampai di sini ya Pak Bori. Iya Pak, tidak terasa Terima nih, Pak. kasih, tidak terasa udah waktu Ngobrol-ngobrol kita ini, Pak. ngobrol-ngobrol tidak terasa beberapa menit. Jadi mungkin saya cukupkan dulu gimana Pak Bori? Siap Pak. Oke, Tapi boleh Pak kalau masih ada kendala di lapangan saya coba konsultasi. Nah karena memang kita sesama CGP ini kan punya pemahaman terkait dengan bagaimana menangani murid rekan guru ya Pak ya. Mungkin apa yang kurang di saya, lebihnya itu di Bapak. Saya bisa konsultasi, boleh Pak ya? sangat boleh ibaratnya. Ya, saya juga terima kasih kepada Pak Bori ibaratnya berbagi cerita, berbagi informasi, berbagi identifikasi masalah, dan itu juga memberikan suatu pembelajaran juga bagi saya gitu kan. Dengan yang udah Bapak uraikan juga saya mendapatkan suatu pengalaman baru juga. Saya juga terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan juga, atas komitmennya juga, dan memang semoga apa yang Bapak akan laksanakan rencananya itu tadi terlaksana dengan baik dan memang itu mendapatkan jawaban yang sesuai yang Bapak harapkan. Siap Saya Pak. rasa mungkin saya akhiri sesi coaching kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Mari Bu. Oke, baik Pak Ashari. Tadi saya sudah mengobservasi pelaksanaan proses coaching Bapak bersama rekan sejawat. Di sini saya sudah mencatat dan mengamati proses coaching yang telah Bapak laksanakan, Iya, Pak. terima kasih. Ada beberapa catatan yang dapat saya simpulkan dari observasi proses coaching Bapak. Di antaranya tadi saya melihat Bapak dapat menanyakan kabar, ya. Menanyakan kabar di sini Bapak sudah dapat membangun keintiman dalam proses coaching. Lalu saya juga mengamati Bapak sudah dapat mendengar secara aktif, mampu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mampu mengarahkan koci dalam menemukan solusi-solusi permasalahannya ya Pak ya. Bapak juga dapat menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh koci ya Pak ya. Terus Bapak mampu mengarahkan komitmen yang akan dilaksanakan dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Tadi Bapak sempat menanyakan kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dari murid rekan sejawat Bapak tadi Pak Buhari ya. Baik Pak, nah itu catatan-catatan yang saya dapatkan dari proses coaching Bapak. Nah lalu sekarang kan kita memasuki pasca supervisi dari proses coaching Bapak. Ada yang ingin saya tanyakan. Nah, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Bapak inginkan? Ya, sebelum saya menjawab dari ketercapaian potensi yang saya dikembangkan itu tadi, saya ucapkan kepada Ibu tadi terima kasih udah mau membantu saya dalam mengamati, mengobservasi. Ibaratnya semoga sesuai dengan coaching saya yang saya lakukan itu dapat masukan berharga bagi saya. Nah sesuai dengan pertanyaan Ibu, apa tadi itu ingin kompetensi yang itunya yang menjadi indikator ketercapaiannya apakah sudah
terpenuhi? Ada, ini klaim sendiri saya sebenarnya kan Bu, tapi menurut saya sedikit banyak dari sebelum-sebelumnya saya melakukan coaching ibaratnya, untuk yang baru saya lakukan dibanding sebelumnya sudah ada sedikit peningkatan gitu kan. Saya berusaha tadi untuk menahan diri, untuk tidak menyela omongan, untuk mencoba menyimaknya, berusaha terus juga saya mencoba juga untuk merespon apa yang sudah coach sampaikan dengan cara menganggukkan, mengiyakan dan menyetujui. Oke, baik Pak, saya sangat mengapresiasi ya Pak ya apa yang telah Bapak laksanakan dalam proses coaching ini dengan alur Tirta. Tadi juga saya sudah melihat bahwa pada proses coaching yang Bapak lakukan dengan teman sejawat itu, saya melihat dan mencatatnya Bapak sudah memenuhi dari alur Tirta. Yang pertama, Bapak ada menanyakan tujuan dari proses coaching. Yang kedua itu Bapak juga sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh rekan sejawat Bapak. Yang ketiga juga Bapak sudah mampu bersama-sama coaching merencanakan rencana aksi dari pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching tadi rekan sejawat Bapak, dan juga Bapak menanyakan komitmen dan tanggung jawab. Dan yang terakhir juga Bapak mampu menanyakan perasaan dari coaching. Ya sangat penting kali ini. Iya, itu perasaan dalam proses coaching itu sangat penting. Sejauh mana sih perasaan dari coaching itu mengikuti proses coaching tersebut ya Pak ya? Oke, saya sangat mengapresiasi apa yang telah Bapak lakukan dalam proses coaching ini. Namun ada yang ingin saya tanyakan sebelum kita mengakhiri dari proses pasca supervisi kita pada siang ini ya Pak ya. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Bapak lakukan. Tadi kan dari awal tujuan kita melakukan supervisi, Bapak menginginkan bahwa ingin dikembangkannya mendengar aktif, bukan begitu ya Pak ya? Oke, nah selain mendengarkan aktif, kira-kira kompetensi apa lagi dari kegiatan proses coaching yang ingin Bapak tingkatkan Pak, selain mendengar aktif? Yang kompetensi setelah mendengar aktivitas sendiri yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya itu Bu, bisa jadi saya ingin berusaha mengembangkan dari bagaimana saya berdasarkan apa yang disampaikan coach itu kan, melihat apa yang inti-inti poin-poinnya atau kata kunci yang disampaikan oleh coach. Saya ini ingin belajar ke depannya itu gimana bahasa pertanyaan saya itu walaupun sederhana, simpel namun berisi gitu, berbobot mungkin maksudnya gitu kan, pertanyaannya seperti itu. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi ke depan itu adalah pertanyaan yang berbobot ya Pak. Setelah mendengarkan aktif, Bapak juga ingin menanyakan atau mengembangkan mengenai pertanyaan membobot dalam proses coaching. Oke, baik Pak. Terima kasih. Semoga apa yang telah Bapak laksanakan dapat berdampak ya Pak ya. Terima kasih, semoga amin amin. Terutama pada peserta didik. Oke, terima kasih Pak atas penyampaian dan juga telah mengizinkan saya mengobservasi Bapak dalam proses coaching, dan juga telah mengizinkan saya merekam proses supervisi dan proses coaching kita pada siang hari ini. Semoga kedepannya Bapak dapat melaksanakan proses coaching. Saya dapat mengembangkan diri lebih baik, baik itu secara mendengarkan aktif maupun dapat yang sesuai rencana saya tadi untuk mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot. Oke. Terima kasih juga Ya, Bu.
Oke Pak. Eh, Nah, setelah kita melakukan proses supervisi ini, ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bapak setelah saya melakukan supervisi terhadap kegiatan proses coaching Bapak? Perasaan apa? Yang pertama, saya itu sangat senang Sangat senang sekali sekali. sebab dengan adanya proses supervisi ini saya mendapatkan suatu alur atau suatu manajemen yang sedikit kontrol atau tujuannya jelas gitu kan. Saya melakukan coaching ini ke arah mana, pengembangan diri mana yang perlu saya kembangkan, seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi Bapak perasaannya sangat senang sekali Benar sekali. mengikuti proses supervisi ini. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.